Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hasya Hawaryana Adiputri, NIM 2001608. Saya mahasiswa S1 Program Studi Kimia, kelas Kimia C 2020, Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil tulisan saya berupa artikel jurnal yang ditulis untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia semester 1, dan artikel yang saya buat memiliki judul Pentingnya Pendidikan Karakter pada Kegiatan Pembelajaran Peserta Didik di Sekolah. Mari kita mulai pembahasannya dari bagian pertama, yaitu bagian judul. Judul merupakan bagian yang penting dari tulisan ilmiah karena judul akan dibuat indeks dalam katalog. Mungkin tidak semua orang akan membaca keseluruhan isi teks, tapi mereka akan membaca judul terlebih dahulu. Maka dari itu, judul yang baik harus memuat keseluruhan isi teks, judul harus spesifik, tidak terlalu umum, tapi juga tidak terlalu panjang karena harus efisien dan efektif. Judul tidak boleh mengandung singkatan, tapi tidak harus berupa kalimat lengkap. Maka dari itu, saya memilih pentingnya pendidikan karakter pada kegiatan pembelajaran peserta didik di sekolah sebagai judul artikel jurnal saya. Kemudian masuk ke bagian selanjutnya, ada di bawah judul bagian nama dan alamat penulis. Sebenarnya, jurnal dan majalah ilmiah memiliki ketentuannya masing-masing dalam penulisan nama dan alamat ini. Namun pada umumnya mereka akan mencantumkan nama dan instansi yang menaungi penulis tersebut. Ada baiknya juga mencantumkan email agar penulis selanjutnya dapat menghubungi penulis melalui email tersebut. Pada artikel jurnal saya menuliskan nama saya Nur Hasya Hawaryana Adiputri dan juga mahasiswa S1 Program Studi Kimia Universitas Pendidikan Indonesia sebagai instansi yang menaungi saya. Kemudian masuk ke bagian selanjutnya adalah bagian abstrak. Abstrak adalah versi terpendek dari karangan yang harus mengandung semua informasi yang dibutuhkan oleh pembaca. Informasi tersebut diantaranya ada 4, yaitu tujuan penelitian, metodologi penelitian, hasil yang diperoleh, serta signifikansi dan atau implikasi dari hasil penelitian. Biasanya pembaca selain hanya membaca judulnya saja, mereka hanya akan membaca abstraknya saja. Maka dari itu, abstrak harus ditulis secara hati-hati dan cermat. Kemudian pada beberapa artikel ilmiah, latar belakang penelitian juga harus dicantumkan dalam abstrak dalam bentuk abstrak terstruktur. Dan meskipun bervariasi, jumlah umum, biasanya kisaran umum rata-rata jumlah kata dalam abstrak adalah 200 sampai 400 kata. Kemudian abstrak juga harus mengandung kata kunci yang biasanya berjumlah maksimal 5 kata. Maka dari itu, abstrak dari artikel jurnal yang saya tulis adalah sejak terbentuk kurikulum 2013, Kemendikbud Indonesia telah memperkuat pendidikan karakter di lingkungan sekolah. Sudah banyak pula agenda yang mereka laksanakan dalam rangka merealisasikan pendidikan karakter di lingkungan sekolah. Namun, meskipun begitu, masih banyak masyarakat Indonesia yang kebingungan, belum paham apa itu pendidikan karakter, apa itu pendidikan karakter, apa itu tujuannya, dan apa urgensi dari pendidikan karakter. Masih banyak masyarakat yang bingung dengan porsi perubahan pendidikan yang semula lebih banyak pendidikan berupa pengetahuan, jadi lebih banyak berupa pendidikan karakter. Walaupun hal ini telah berlangsung selama 7 tahun lamanya. Bahkan ketika ada golongan yang sudah paham, mereka hanya akan melaksanakan pendidikan karakter sebagai formalitas saja, tanpa memaknai apa maksud dan tujuannya. Mereka hanya akan melaksanakan pendidikan karakter sebagai sebuah kewajiban agar dapat lulus dari jenjang tertentu tanpa mengetahui apa tujuan dari pendidikan karakter tersebut. Dijalankannya silabus tanpa memaknai apa maksud sebenarnya dari kegiatan yang mereka laksanakan. Maka penelitian ini dilakukan agar diketahui makna, tujuan, urgensi, sehingga strategi pelaksanaan pendidikan karakter di Indonesia. Kemudian hal-hal tersebut diwujudkan secara konkret agar pendidikan karakter di Indonesia dapat terlaksana sesuai dengan niat awalnya. Hasilnya,
diketahui makna, tujuan, dan urgensi dari pelaksanaan pendidikan karakter di Indonesia, juga didapatkan strategi yang tepat untuk melaksanakannya setelah dilakukan penelitian melalui metode kajian pustaka. Kata kunci yang saya cantumkan dalam abstrak ini ada 4, yaitu urgensi, pendidikan karakter, peserta didik, dan sekolah. Bagian selanjutnya adalah bagian pendahuluan. Bagian ini serupa dengan bagian bab 1 pada penulisan makalah. Bagian ini membahas tentang hasil dan kesimpulan dari penelitian sebelumnya agar membantu untuk menjelaskan kenapa penelitian ini sangat menarik untuk dilakukan. Kemudian pendahuluan disusun dari hal-hal yang bersifat umum ke bagian yang bersifat khusus, dan dicantumkan juga tujuan dan hipotesis penelitian. Kemudian pada paragraf akhir, paragraf tersebut harus berusaha untuk menyambungkan ke bagian selanjutnya, yaitu adalah bagian metode. Maka dari itu, bagian pendahuluan dari artikel jurnal yang saya tulis adalah: pendidikan karakter memiliki definisi sebuah proses transformasi nilai-nilai kehidupan untuk ditumbuh kembangkan dalam kepribadian seseorang sehingga menjadi satu dalam perilaku kehidupan orang tersebut. Tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan di sekolah yang mengarah pada pencapaian pembentukan karakter dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu dan seimbang sesuai dengan standar kompetensi lulusan. Terhitung sejak tahun 2013 sejak dilaksanakannya atau dijalankannya kurikulum baru, yaitu kurikulum 2013 yang menjadikan pendidikan karakter sebagai fokus utama dalam kegiatan pembelajaran. Sudah 7 tahun pemerintah Indonesia berusaha merealisasikan pendidikan karakter di lingkungan sekolah di seluruh Indonesia. Namun tampaknya masyarakat masih kebingungan dengan apa perubahan ini. Apa itu pendidikan karakter, apa maksud dan tujuannya, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dihindari, kemudian apa urgensinya sehingga harus diwujudkan. Dengan ditulisnya artikel ini, penulis berharap pembaca dapat lebih paham mengenai makna pendidikan karakter yang sebenarnya, serta faktor yang mempengaruhi pendidikan karakter sehingga masyarakat dapat tahu apa yang harus mereka lakukan dan apa yang harus mereka hindari. Penulis juga berharap penulisan artikel ini dapat memberikan pencerahan kepada pembaca tentang betapa pentingnya pendidikan karakter. Artikel ini kemudian dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai strategi penerapan pendidikan karakter yang sesuai dengan keadaan di Indonesia pada saat ini. Bagian selanjutnya adalah metodologi penelitian. Pada artikel jurnal yang menggunakan penelitian kuantitatif sebagai penelitian mereka, biasanya pada bagian ini akan dijelaskan bahan, alat, kemudian langkah kerja dan variabel-variabel yang ada pada penelitian mereka. Kemudian langkah kerja yang ditulis harus berupa narasi, tidak berupa instruksi seperti pada resep makanan atau tesis. Kemudian harus diperhatikan bahwa kita harus beranggapan bahwa peneliti lain memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sama dengan apa yang kita miliki. Namun pada artikel jurnal yang menggunakan penelitian kualitatif sebagai penelitian mereka, biasanya pada bagian ini akan dijelaskan bagaimana mereka memperoleh data yang mereka gunakan pada bagian hasil. Mereka akan menjelaskan apakah metodenya berupa kuesioner atau wawancara, kemudian apabila wawancara dituliskan narasumbernya, apabila kuesioner dituliskan kuesioner ini dibagikan kepada siapa, dan lain sebagainya. Namun pada artikel jurnal saya, karena saya menggunakan metode berupa kajian pustaka, saya tidak menjelaskan apapun dan saya melewatkan bagian tersebut. Pada bagian hasil dan pembahasan, biasanya artikel jurnal yang menggunakan penelitian kuantitatif sebagai penelitian yang mereka lakukan akan mencantumkan tabel hasil pengamatan dan penjelasan-penjelasan di bawahnya. Kemudian artikel jurnal yang menggunakan penelitian kualitatif akan mencantumkan grafik, foto, dan diagram di bagian ini, kemudian penjelasan-penjelasan lainnya. Pada artikel jurnal saya setelah melakukan kajian pustaka, saya mendapatkan 8 poin yang berupa paragraf di hasil dan pembahasan. Poin yang pertama adalah pengertian pendidikan karakter. Pertama, pengertian kata pendidikan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Pendidikan didefinisikan sebagai pengembangan kemampuan dan pembentukan watak yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang bertujuan untuk berkembangnya peserta didik agar menjadi manusia yang berilmu, beriman, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berakhlak mulia, kreatif, cakap, mandiri, dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Kemudian saya mencantumkan definisi kata karakter dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lainnya. Dari kedua definisi tersebut, beberapa ahli kemudian mendefinisikan pendidikan karakter. Definisi yang pertama adalah menurut Ratna Megawangi, yaitu pendidikan karakter adalah usaha untuk mendidik anak-anak agar dapat mengambil keputusan dengan bijak dan mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang positif pada lingkungannya. Kemudian Fakhri Ghaffar mendefinisikan pendidikan karakter sebagai sebuah proses transformasi nilai-nilai kehidupan untuk menumbuh kembangkan dalam kepribadian seseorang sehingga menjadi satu dalam perilaku kehidupan orang tersebut. Kemudian Rian dan Bohlin mendefinisikan pendidikan karakter dan menyebutkan pendidikan karakter mengandung 3 unsur pokok, yaitu mengetahui kebaikan, mencintai kebaikan, dan melakukan kebaikan. Poin yang kedua adalah tujuan pendidikan karakter. Pendidikan karakter bukan hanya secara teoritis menunjukkan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk, melainkan menanamkan kebiasaan pada diri seorang individu. Karakter memang sudah melekat sejak lahir pada seorang individu, tetapi apabila dilakukan pelatihan, mereka akan lebih bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, kemudian memilih perilaku yang baik untuk dilakukan dan memilih perilaku yang buruk untuk dijauhi. Pendidikan karakter seharusnya menciptakan kesadaran dan kebiasaan pada diri peserta didiknya untuk selalu melakukan perbuatan terpuji. Pendidikan karakter membentuk individu menjadi paham kenapa mereka harus melakukan perbuatan baik, kemudian membuat individu tersebut mau berperilaku baik, dan akhirnya mencintai perbuatan baik itu sendiri. Ketika ketiga hal tersebut sudah tertanam pada diri seorang individu, maka bahkan setelah individu tersebut keluar dari lingkungan pendidiknya, individu tersebut hanya akan melakukan hal-hal positif. Poin yang ketiga adalah sistem karakter. Pada poin ini dijelaskan bahwa karakter setidaknya terdiri atas 3 ranah yang saling berhubungan, yaitu pengetahuan moral, perasaan moral, dan tindakan moral. Ketiga ranah ini kemudian disebut dengan sistem karakter. Ranah yang pertama adalah pengetahuan moral. Pengetahuan moral adalah kemampuan individu untuk mengetahui, memahami, mempertimbangkan, membedakan, menginterpretasikan macam-macam moral yang harus diterapkan dan yang harus ditinggalkan. Terdiri atas 6 komponen, yaitu kesadaran moral, pengetahuan nilai moral, memahami sudut pandang orang lain, penalaran moral, dan keberanian mengambil keputusan dan pengenalan diri. Kemudian ranah yang kedua adalah perasaan moral, yaitu kemampuan untuk merasa harus selalu melakukan tindakan moral yang sesuai dengan norma dan merasa bersalah jika melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan norma. Terdiri atas 6 komponen juga, yaitu mendengarkan hati nurani, harga diri, empati, cinta kebaikan, kontrol diri, dan rendah hati. Kemudian ranah yang ketiga adalah tindakan moral, yang artinya kemampuan bergerak dan melakukan tindakan nyata moral yang sesuai dengan norma hingga mencegah perbuatan yang tidak sesuai dengan norma kebaikan lingkungan. Terdiri atas 3 komponen, yaitu kompetensi, keinginan, dan kebiasaan. Kemudian poin yang keempat adalah nilai-nilai pendidikan karakter, masih berkaitan dengan karakter. Dan nilai-nilai pendidikan karakter ini terdiri atas 18 nilai pokok yang dijadikan acuan bagi para tenaga pendidikan dalam melaksanakan pendidikan karakter di sekolah. Nilai pokok ini dibentuk oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum Kementerian Pendidikan Nasional di tahun 2011, dan nilai pokok tersebut diantaranya religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi,
bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Poin yang kelima adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan karakter. Faktor-faktor ini dibahas dengan tujuan agar masyarakat Indonesia dapat mengerti apa yang harus mereka lakukan dan apa yang harus mereka hindari dalam upaya mewujudkan pendidikan karakter. 2 orang dari Magelang di tahun 2017 melakukan penelitian pembentukan pendidikan karakter melalui proses pembelajaran fikih di salah satu madrasah di sana. Dari pembelajaran yang dilakukan, didapatkan kesimpulan bahwa terdapat 2 faktor yang mempengaruhi pembentukan pendidikan karakter, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung terdiri atas 2 hal, yaitu kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sana dan juga kondisi lingkungan sekolah. Sedangkan faktor penghambat terdiri atas 3 hal, yaitu waktu dilaksanakannya pembelajaran, peserta didik itu sendiri, dan perencanaan pembelajaran. Sementara itu, menurut sumbernya, terdapat 2 faktor yang mempengaruhi karakter seseorang, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang terdiri atas insting atau naluri, kepercayaan, keinginan, hati nurani, hawa nafsu, motivasi, serta sifat bawaan dari orang tua. Kemudian, faktor yang eksternal yang terdiri atas adat atau kebiasaan, lingkungan, rumah tangga dan sekolah, pergaulan teman dan sahabat, serta penguasa atau pemimpin. Poin yang keenam adalah urgensi pendidikan karakter. Pada poin ini dibahas alasan-alasan kenapa pendidikan karakter harus segera diwujudkan di Indonesia. Pendidikan karakter penting untuk dilaksanakan karena pendidikan karakter merupakan dasar dari segalanya. Pembangunan karakter bangsa adalah upaya sadar untuk memperbaiki, meningkatkan seluruh perilaku yang mencakup adat istiadat, nilai-nilai, potensi, kemampuan, bakat, dan pikiran bangsa Indonesia. Insinyur Soekarno bahkan percaya bahwa pendidikan karakter merupakan jalan keluar dari segala permasalahan yang ada di negara Indonesia. Dengan diterapkannya pendidikan karakter, pemerintah Indonesia juga percaya Indonesia dapat maju dan bangkit di berbagai bidang dan akan berhasil menghadapi tantangan yang akan menghadang di masa yang akan datang. Selain itu, sudah banyak bukti nyata juga kalau sumber daya manusia yang memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi tetapi tidak memiliki karakter yang baik hanya akan memperkaya diri sendiri dan tanpa memikirkan orang lain, apalagi bangsa dan negaranya. Orang-orang yang seperti itu tidak akan berguna bagi bangsa dan negara. Poin yang ketujuh adalah keadaan pendidikan karakter di Indonesia. Poin ini dibahas agar didapatkan strategi yang sesuai dengan keadaan pendidikan karakter di Indonesia pada saat ini. Pada kenyataannya, pendidikan karakter di Indonesia belum juga menampakkan hasil yang konkret dan signifikan. Maraknya kasus korupsi, narkoba, hingga terorisme secara langsung membuktikan hal tersebut. Tradisi pendidikan di Indonesia tampaknya belum matang untuk memeluk pendidikan karakter sebagai kinerja budaya dan religius dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan di Indonesia masih membuat pengajarnya hanya mengajarkan apa yang akan diujiankan. Peserta didiknya dibuat menjadi beo dalam setiap ujian yang hanya menuliskan apa yang gurunya ajarkan, apa yang ada di buku. Padahal konsep pendidikan karakter tidak cukup hanya dicantumkan dalam silabus, tetapi harus dilaksanakan dalam bentuk praktik. Hal-hal tersebut seolah menyatakan bahwa masyarakat Indonesia belum juga terbiasa dalam perubahan di dunia pendidikan, meskipun hal ini sudah berlangsung selama 7 tahun lamanya. Poin yang terakhir, poin yang ke-8, strategi pendidikan karakter di Indonesia. Memperhatikan tujuan, nilai, faktor yang mempengaruhi hingga keadaan pendidikan karakter di Indonesia itu sendiri. Ada beberapa strategi yang dapat dilaksanakan untuk menyukseskan pendidikan karakter di Indonesia. Beberapa di antaranya sudah diterapkan oleh pemerintah Indonesia dan sisanya dapat dilaksanakan dengan segera. Utamanya, pihak lembaga pendidikan harus bisa menerapkan atau membiasakan nilai-nilai karakter dan sikap baik serta sesuai dengan norma-norma yang telah ditentukan. Pembiasaan ini dapat dimulai dari tenaga pendidik yang berinteraksi langsung dengan peserta didik. Kemudian tenaga pendidik tersebut bukan hanya guru, melainkan mencakup dan melibatkan seluruh staf yang terdapat dalam lembaga pendidikan dan juga keluarga.
Strategi lainnya adalah dengan melalui pemberian pemahaman tentang pendidikan karakter, mulai dari yang terpenting yaitu komite sekolah, masyarakat, hingga lembaga-lembaga lainnya. Setelah paham, penerapan akan dilaksanakan secara tepat, bukan hanya semata melaksanakan kewajiban, tapi mencapai tujuan utama yaitu terwujudnya kebiasaan. Kemudian, komite sekolah dapat melibatkan kegiatan-kegiatan lain di sekolah, sementara itu pihak keluarga dapat menerapkan nilai-nilai karakter di lingkungan rumah sehingga pendidikan karakter terlaksana dengan sempurna di setiap faktor eksternal. Dengan begitu, faktor internal di dalam diri akan terbentuk secara sendirinya karena pengaruh yang kuat dari luar. Setelah hasil dan pembahasan, bagian selanjutnya adalah kesimpulan. Pada bagian ini, disimpulkan seluruh bagian artikel jurnal dan juga dicantumkan saran untuk penulis selanjutnya. Kesimpulan dari artikel jurnal yang saya tulis adalah pendidikan karakter merupakan sebuah usaha pengembangan sikap seseorang yang bertujuan untuk menciptakan sebuah kebiasaan. Pendidikan karakter nantinya menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan senantiasa selalu berperilaku baik. Pendidikan karakter ini penting untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas yang akan membangun bangsa Indonesia hingga maju. Pemerintah sudah memfokuskan pendidikan karakter ini setidaknya sejak terbentuknya kurikulum 2013, tetapi masih banyak masyarakat yang belum memahaminya. Padahal, pembentukan pendidikan karakter dipengaruhi oleh banyak faktor baik dalam maupun luar diri. Mempertimbangkan kedua hal tersebut, dapat dilakukan sosialisasi lebih lanjut dan penerapan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari sebagai strategi menyukseskan pendidikan karakter. Bagian terakhir, daftar pustaka. Daftar pustaka ini saya tulis sesuai dengan format APA, yaitu yang ditentukan oleh dosen saya, kemudian disusun berdasarkan abjad penulisnya. Seperti yang saya lakukan, di sini ada BEM Rema UPI, kemudian ada Kemendikbud, kemudian penulis-penulis lainnya, dan disusun berdasarkan abjad penulisnya. Dengan begitu, selesai sudah presentasi saya pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.